Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Kali ini jumpa lagi di Yuken Edukasi dengan materi mengenal jangka sorong. Nah, kita di sini akan mengenal lebih jauh tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, ini adalah gambar jangka sorong dan kita akan mengetahui bagian-bagiannya. Mulai dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 bagian dari jangka sorong yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, ya, skrup pengunci. Jadi di jangka sorong itu ada namanya skrup pengunci, di mana gunanya untuk mengunci ketika setelah mengukur agar hasil pengukuran kita tidak bergeser ketika dibaca. Yang kedua ada skala utama. Jadi skala utamanya ada skala utama bentuk inci, dan yang ketiga itu skala utama dengan satuan cm. Jadi ada inci, ada satuan cm. Masing-masing memiliki fungsi yang sama, namun pemanfaatannya berbeda karena yang satu menggunakan satuan inci dan yang satunya menggunakan satuan cm. Yang selanjutnya adalah skala Nonius. Nah, skala Nonius di sini satunya adalah milimeter, di mana sentimeter dan milimeter itu satu rumpun, sehingga untuk yang bawah skala Noniusnya itu bisa disatukan dengan skala utama. Nah, untuk cara menghitung atau cara membacanya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, pada kali ini kita hanya lebih mengenal ke bagian-bagian jangka sorong. Selanjutnya yang kelima adalah pengukuran dalam. Nah, pengukuran dalam ini maksudnya adalah pengukuran yang bagian dalamnya yang kita ukur. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh nih. Pertama, pengukuran dalam diameter untuk paralon. Jadi yang kita ukur adalah bagian dalamnya. Yang kedua itu bisa kita gunakan untuk mengukur diameter dalam karburator motor misalkan ya. Nah, di sini contoh gambar adalah karburator motor. Nah, bisa menggunakan jangka sorong untuk pengukuran dalam. Nah, selanjutnya adalah pengukuran kedalaman. Nah, kalau tadi pengukuran dalam, kalau sekarang adalah pengukuran kedalaman, di mana yang kita gunakan adalah bagian jangka sorong yang bagian bawah. Nah, contohnya adalah nih, jadi yang bagian bawah itu bisa kita panjangkan. Nah, contohnya kita mengukur kedalaman gelas ukur pada praktikum kimia misalkan. Nah, ini lebih jelasnya bisa juga untuk mengukur kedalaman yang ukurannya kecil. Nah, kalau kita mengukur menggunakan penggaris itu tidak memungkinkan dan mungkin tidak muat, dan yang pasti tingkat ketelitiannya tidak seteliti ketika kita mengukur menggunakan jangka sorong. Dan juga bisa untuk mengukur bagian dalam hal-hal yang lainnya yang sifatnya tidak bisa diukur menggunakan meteran atau penggaris dan sejenisnya. Selanjutnya adalah pengukuran luar. Nah, pengukuran luar di sini digunakan untuk mengukur bagian luar. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh nih. Nah, contohnya kalau tadi diameter dalam yang pengukuran dalam tadi kita gunakan untuk mengukur bagian dalam bagian dalam dari paralon. Kalau untuk pengukuran luar kita gunakan untuk mengukur bagian luar ini. Nah, jadi pengukuran luarnya adalah yang rahangnya lurus bagian dalamnya. Selanjutnya bisa juga untuk mengukur diameter luar untuk bola biliar misalkan. Nah, bola biliar sini kan ada ukurannya tuh ada 16 inci. Nah, 16 inci itu berarti mengukurnya menggunakan skala utama yang bagian inci yang ini ya. Bagian inci. Nah, itu lebih teliti bagian inci ini, dan skala Noniusnya inci yang bagian ini. Kalau sentimeter menggunakan ini, dan Noniusnya adalah milimeter. Apa sih Nonius? Nah, jadi Nonius itu skala terkecil. Jadi skala utama dipadukan dengan skala terkecil Nonius. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan di video selanjutnya ya.
dan bisa juga untuk mengukur ukuran baut gitu ya. Jadi bisa menentukan baut itu ukuran 16, ukuran 12, ukuran 10 itu pasti diukur dulu bagian kepala bautnya. Dan juga untuk adik-adik sekalian yang biasa main kelereng, tentu kelereng itu memiliki ukuran yang sama. Nah, dan di situ mengukurnya bisa menggunakan jangka sorong. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih untuk video kali ini. Silakan pelajari terus berulang-ulang, karena sesungguhnya ilmu itu jika diulang-ulang justru akan semakin melekat di diri kita dan akan menambah wawasan kita dalam ilmu pengetahuan, terutama di ilmu fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.